Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kali ini kita bertemu kembali dengan saya, Desi Lukman Hakim. Nanti kita akan membahas mengenai materi tata cara penyelenggaraan jenazah sesuai syariat Islam. Dan tidak lupa sholawat serta salam marilah kita haturkan ke junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW yang syafaatnya kita nantikan di dunia maupun di akhirat. Langsung saja kita bahas mengenai materi ini, yaitu materi tata cara penyelenggaraan jenazah sesuai syariat Islam. Nah, di sini dalam materi ini saya juga akan menyampaikan mengenai kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran materi tersebut. Untuk kompetensi dasar KD 3.7 yaitu menganalisis pelaksanaan penyelenggaraan jenazah. KD 4.7 menyajikan prosedur penyelenggaraan jenazah. Nah, mengenai tujuan pembelajarannya, dengan menggali informasi dari berbagai sumber belajar dan mengolah informasi, diharapkan peserta didik dapat 1. Menjelaskan kandungan dalil naqli tentang kepedulian terhadap jenazah. 2. Menjelaskan tata cara penyelenggaraan jenazah menurut syariat Islam. Yang ketiga, mempraktikkan penyelenggaraan jenazah sesuai dengan syariat Islam. Yang keempat, memiliki kepedulian terhadap jenazah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di dalam Islam sendiri mengajarkan menghormati manusia sejak masih hidup hingga kematiannya. Penghormatan itu diaplikasikan menjadi kewajiban bagi kaum muslim untuk melakukan penyelenggaraan jenazah apabila ada seseorang muslim yang lain yang meninggal dunia. Nah, yang jadi permasalahan adalah tidak ada manusia satupun yang apabila mati kemudian berangkat sendiri menuju liang kuburnya, ya kan? Tidak ada. Nah, oleh karena itu menjadi kewajiban bagi orang yang masih hidup, terutama keluarga yang ditinggalkannya, untuk mengurus jenazah. Tata cara pengurusan jenazah, nah ini ada di dalam surat Al-Imran ayat 185 yang artinya setiap yang bernyawa akan merasakan mati dan hanya pada hari kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasannya. Ya. Adapun hal-hal yang dilakukan terhadap orang yang baru saja meninggal, yang pertama mengatupkan matanya sambil mengucapkan istirja. Yang kedua, membuka pakaian dan perhiasan yang dipakainya. Ketiga, membetulkan letak anggota tubuhnya. Yang keempat, membujurkan ke arah timur atau utara. Ya. Yang kelima, melunasi hutang-hutangnya. Yang keenam, menyegerakan pemakamannya. Nah, memandikan jenazah itu ada syaratnya. Yang pertama yaitu jenazah orang Islam. Yang B, tubuh atau anggota badannya masih ada walaupun hanya sebagian. Biasanya ini terjadi pada korban kecelakaan atau korban pembunuhan yang didapati hanya sebagian tubuhnya, tapi masih tetap berkewajiban untuk mensucikannya. Yang C, jenazah tidak mati syahid. Yang selanjutnya, yang berhak memandikan jenazah: 1. Suami atau istri jenazah. Yang kedua, mahram atau keluarga terdekat dengan jenazah. Yang ketiga, keluarga jauh dan tahu tata cara memandikan jenazah serta dapat dipercaya. Nah, hal ini yaitu bisa dipercaya mengenai aib dari si jenazah. Yang keempat, berjenis kelamin sama dengan jenazah. 5. Apabila semuanya tidak ada, maka cukup ditayamumkan.
Nah, tata cara memandikan jenazah. Yang pertama, jenazah ditempatkan di tempat yang terlindung dari pandangan orang banyak dan diletakkan pada tempat yang lebih tinggi, seperti dipan atau balai-balai. Yang kedua, jenazah diberi pakaian mandi atau pakaian basahan seperti sarung atau kain supaya mudah memandikannya dan auratnya tetap tertutup. Yang ketiga, membersihkan kotoran dan najis yang melekat pada anggota badan jenazah. Yang keempat, jenazah agak didudukkan, perutnya diurut supaya kotoran yang mungkin ada di perutnya dapat dikeluarkan. Yang kelima, menyiramkan air ke seluruh badan sampai merata. Yang keenam, setelah diwudukan dan terakhir disiram dengan air yang dicampur kapur barus, daun bidara atau lainnya yang berbau harum. Nah, yang kedua, menghafani jenazah. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menghafani jenazah yaitu yang pertama, hukum dan syarat orang yang menghafani jenazah sama dengan ketentuan memandikan jenazah. Yang kedua, kain kafan bersih, sebaiknya berwarna putih dan sederhana. Yang ketiga, kain kafan diperoleh dengan cara halal. Yang keempat, kain kafan untuk laki-laki 3 lapis, sedangkan untuk perempuan sebaiknya 5 lapis. Yang selanjutnya, tata cara menghafani jenazah. Yang pertama, hamparkan selembar tikar di atas lantai atau balai. Yang kedua, rentangkan 5 atau 7 utas tali di atasnya. Hitungannya ganjil untuk talinya. Yang ketiga, susunan lapisan kain kafan 3 lapis untuk laki-laki dan 5 lapis untuk wanita. Yang keempat, di atas kain kafan ditabur dengan kapur barus dan wangi-wangian. Dan yang selanjutnya, terakhir, tubuh jenazah dibungkus dengan kain kafan sampai rapi, kemudian diikat dengan tali di bagian ujung kepala, dada, perut, lutut, dan ujung kaki. Nah, yang ketiga yaitu menyolatkan jenazah. Syarat-syarat sholat jenazah. Yang pertama, yang menyolatkan adalah orang Islam, suci dari hadas dan najis, menutup aurat dan menghadap kiblat. Kedua, jenazah disolatkan setelah dimandikan. Ketiga, jenazah diletakkan di arah kiblat orang yang menyolatkan, kecuali sholat gaib. Nah, adapun rukun sholat jenazah, yang pertama niat, kedua berdiri bagi yang mampu, ketiga takbir 4 kali, keempat membaca surat Al-Fatihah, kelima membaca sholawat atas Nabi SAW, keenam mendoakan jenazah, ketujuh mendoakan keluarga yang ditinggalkan, dan yang kedelapan yang terakhir mengucapkan salam. Ketentuan shaf sholat jenazah. Untuk jenazah laki-laki, imam berdiri sejajar kepala dengan jenazah. Nah, kalau jenazahnya perempuan, imam berdiri sejajar dengan perut jenazah. Nah, yang selanjutnya, tata cara pelaksanaan sholat jenazah. Yang pertama, seluruh jamaah berdiri dengan niat melakukan sholat jenazah. Yang kedua, takbiratul ihram, setelah itu membaca Al-Fatihah. Yang ketiga, takbir yang kedua
kemudian membaca sholawat atas Nabi Muhammad SAW. Yang keempat, takbir yang ketiga, kemudian mendoakan jenazah dengan berdoa sebagai berikut. Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Nah, itu bacaan doa untuk jenazah yang laki-laki, sedangkan kalau perempuan diganti dengan ha, yang artinya, ya Allah, ampunilah dia, kasihanilah dia, sejahterakanlah dia, dan maafkanlah segala kesalahannya. Yang selanjutnya, takbir yang keempat, kemudian membaca doa untuk keluarga yang ditinggalkannya. Nah, doanya, Allahumma lah tahrimna ajrohu wala taftina ba'dahu wafir lana walahu. Yang artinya, ya Allah, janganlah engkau rugikan kami dari mendapatkan pahalanya, dan janganlah engkau beri kami fitnah sepeninggalnya, dan ampunilah kami dan dia. Yang selanjutnya, membaca salam dengan memalingkan muka ke kanan dan ke kiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi, yang artinya semoga keselamatan, rahmat, dan berkah Allah dilimpahkan atas kamu. Nah, yang selanjutnya, penyelenggaraan jenazah yang selanjutnya yaitu menguburkan jenazah. Yang pertama, dibuatkan liang lahat sepanjang badan jenazah, dalamnya kira-kira setinggi orang, tambah setengah lengan, dan lebarnya kira-kira 1 meter. Yang kedua, di dasar lubang dibuat miring lebih dalam ke arah kiblat. Nah, maksudnya supaya tidak mudah dibongkar binatang buas setelah jenazah busuk. Yang ketiga, jenazah dimasukkan ke liang lahat dengan posisi miring dan menghadap kiblat. Pada saat meletakkan jenazah, hendaknya dibacakan lafaz Bismillahi ala millati Rasulillah, yang artinya dengan nama Allah dan atas Rasulullah. Dan yang selanjutnya, yang keempat, tali-tali pengikat kain dilepas pipi kanan dan ujung kaki ditempelkan pada tanah. Yang kelima, jenazah ditutup dengan papan atau kayu, kemudian di atasnya ditimbun dengan tanah sampai liang kubur rata. Tinggikan kuburan dari tanah kurang lebih 1 jengkal, dan di atas arah kepala diberi tanda batu nisan. Nah, ini menyiram dengan air di atas kubur jenazah, itu merapikan pemakamannya ya. Setelah itu mendoakan dan memohonkan ampun. Nah, ini ada tambahan mengenai takziah. Nah, pengertiannya kalau kita lihat dari segi bahasa yaitu menghibur. Kalau dari segi istilah, mengunjungi keluarga yang meninggal dunia dengan tujuan agar keluarga yang ditimpa musibah dapat terhibur, diberikan kesabaran, diberikan keteguhan iman, serta mendoakan kepada jenazah agar diberi ampunan dosanya oleh Allah. Nah, yang selanjutnya, ziarah kubur. Nah, tujuan ziarah kubur antara lain, yang pertama mengingatkan kita akan kematian, karena setiap manusia, setiap makhluk hidup itu pasti akan mati. Yang kedua, ziarah kubur hukumnya sunnah bagi laki-laki dan makruh bagi wanita. Yang ketiga, mengucapkan salam, mendoakan, dan memohonkan ampun kepada ahli kubur. Nah, di sini ada doa ziarah kubur ya, yang artinya keselamatan semoga dilimpahkan kepadamu sekalian hai ahli kubur dari orang mukmin dan muslim. Sesungguhnya kami jika dikehendai Allah akan menyusul kamu sekalian. Kami memohon selamat kepada Allah bagi kami dan bagi kamu sekalian. Nah, demikian penjelasan sedikit mengenai materi penyelenggaraan jenazah, dan semoga bermanfaat dan bisa
diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dari saya cukup, saya akhiri, dan apabila ada kekurangan, kesalahan dalam saya menyampaikan materi ini, saya mohon maaf dan masih belajar dalam pembelajaran juga, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.